Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Doriaga. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mengisi tabel perhitungan poligon. Ya, untuk kali ini poligon tertutup. Kita akan membahas dari pengambilan sudut, mengisi bagian koreksi, terkoreksi, ya, kemudian perhitungan azimut, delta X, delta Y, kemudian koordinat titik X, dan juga Y. Simak video berikut ini ya. Dengarkan secara seksama. Nah, pertama kita akan membahas di video ini adalah poligon tertutup. Nah, ini adalah besar sudut pengambilan. Di sini ada 5 titik P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, kemudian sebagai titik kontrolnya, yaitu titik kontrol geodesi, kita punya tambahan titik sebagai TKG. Pertama, dalam melakukan praktik pengukuran, di P1 ini adalah besaran sudut pengambilan dari TKG ke P2. Berarti alat ada di P1. Lanjut alat di P2, lanjut alat di P3, lanjut alat di P4, lanjut alat di P5, kemudian lanjut alat di P1. Dapat dipahami? Ini adalah besaran pengambilan sudut dari tiap titik dan alat di atas titik. Nah, kemudian kita akan membahas koreksinya. Perhatikan, ini adalah poligon tertutup. Jadi akan menggunakan rumus N plus 2 dikali 180 derajat. Yang akan menghasilkan 1260 derajat 00 menit 00 detik. Kemudian bagian ini adalah hasil penjumlahan dari kelima sudut pengambilan. Ingat, kelima sudut pengambilan di kelima titik, bukan TKG ya. Jadi yang dimasukkan adalah P2, P3, P4, P5, dan P1. Dijumlahkan menjadi 1260 derajat 02 menit 37 detik. Ya. Sehingga kita akan mencari koreksi dari pengambilan sudut dalam satuan detik. Lihat, kita kurangi, maka sudut pengambilan mempunyai kelebihan 2 menit 37 detik. Lihat di sini, kelebihan dengan tanda plus. Maka ini dibagi ke 5 titik. Ya, diubah dahulu menjadi detik, yaitu menjadi 157 detik. Paham? 157 detik. Tidak perlu diajari bukan? Kamu bukan anak kecil. Nah, 157 detik ini kita bagikan ke 5 titik. 157 dibagi 5 menghasilkan 31,4. Karena dalam pendapatan koreksi tidak boleh ada koma, karena detik tidak berkoma, maka dibagi dengan angka yang pas itu menjadi 31. Sehingga 31 dikali 5 menjadi 155. Nah, 155 yang tadinya 157 dikurangkan dengan 155 menjadi 2. Ya. Sisa 2 detik. Sisa 2 detik inilah yang kita bagikan di sini. Sehingga menjadi 32 dan 32. 2 detik ini ditempatkan di kaki sudut terpendek. Apa itu kaki sudut? Ya, di jarak terpendek, yaitu 24 dan 21. Di mana? Di P4 dan P5. Mudah bukan? Itu untuk mencari koreksi. Lanjut. Karena ini adalah kelebihan,
maka sudut awal pengambilan yang belum dikoreksi dikurangi dengan hasil koreksi, maka didapatlah hasil sudut pengambilan terkoreksi. Seperti ini. Maka kita akan menggunakan sudut terkoreksi untuk melanjutkan perhitungan. Mudah bukan? Kamu bukan anak kecil, kamu sudah besar. Lanjut. Jarak adalah jarak langsung pengambilan saat melakukan pengukuran. Lihat penempatan jaraknya di antara titik. Lihat pulpen ini. Lihat. Kamu punya mata bukan? Ya. Baik. Lanjut, kita akan melakukan perhitungan sudut azimut. Ini adalah pengambilan sudut azimut awal dari arah utara. Ya, ketika alat ditempatkan di TKG. Alat diarahkan ke P1. Didapatlah 231 derajat, 52 menit, 25 detik. Bagaimana mencari sudut azimut yang bagian bawah? Gampang sekali. Sudut azimut awal ditambah sudut pengambilan. Ya, saya ulangi. Sudut azimut awal diambil sudut pengambilan, lalu dikurang 180 derajat karena kita menggunakan sudut luar. Ya. Lanjut, didapatlah hasil 135 derajat, 24 menit, 52 detik. Lanjutkan perhitungannya. Azimut ini ya ditambah dengan sudut terkoreksi, lalu dikurang 180 derajat. Lanjut ke sini, lalu dikurangkan lagi. Lanjut di sini, lalu dikurangkan lagi. Jikalau hasilnya lebih dari 360 derajat, maka lakukan 2 kali pengurangan. Mudah bukan? Kamu bukan anak kecil. Lanjut, kita ke bagian delta X. Untuk delta X, kita akan menggunakan kalkulator. Nah, kamu sudah terbiasa menggunakan kalkulator saintifik bukan? Nah, lihat, S itu adalah jarak langsung. Jarak dikali sin alfa atau sin sudut azimut. Jadi jarak dikali sudut azimut, didapatkan hasil ini. Ingat, jangan lupa tulis plus atau minus ya. Lanjut, jarak dikali sin sudut azimut, jarak dikali sin sudut azimut, selesaikan hingga bawah. Maka didapatkan hasil delta X seperti ini, yang belum terkoreksi. Bagaimana cara mengoreksinya? Kita lihat di bagian bawah. Ya, jumlahkan minus yang minus, jumlahkan plus yang plus. Lakukan pengurangan. Maka didapatkan minus 0,012 derajat yang dibagi ke 5 titik. Didapatkan 0,0024. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke delta Y. Bagaimana cara mendapatkan delta Y? Gampang sekali. Sin tadi kita ganti dengan cos. Jarak dikali cos sudut azimut. Tinggal tekan di kalkulator ya. Maka didapatkan hasil berikut. Lanjut. Lakukan koreksi. Minus dengan minus, plus dengan plus. Lalu dilakukan penjumlahan. Didapatkan 0,022 dibagi ke 5 titik. Mudah bukan? Kamu bukan anak kecil. Baik, kita lanjut ke koordinat. Bagaimana caranya? Ya, ini adalah koordinat awal yang ditentukan. Nah, bagaimana cara mencari koordinat yang bagian bawah? Gampang sekali. Koordinat awal dikurang delta X. Letakkan di bagian bawah. Lanjutkan. Ditambah. Lalu dikurang. Lalu ditambah lagi di koreksi sesuai dengan tandanya ya. Letakkan di bagian bawah. Lakukan hingga selesai. Dan juga untuk koordinat Y juga sama.
Mudah bukan? Nah, selamat mencoba. Semoga dimudahkan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.